Shalom, perkenalkan nama saya Nesa Sadina Topa, NIM 1.01.2022.0049, kelas B semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Antropologi Agama dan Budaya. Berbicara tentang budaya Bali. Bali terletak di wilayah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar. Bali dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Bali sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil bersama dengan Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Di Bali, sebagian besar penduduknya beragama Hindu. Di hampir setiap sudut wilayah terdapat pura peribadatan, baik pura besar yang dipakai sebagai tempat upacara bersama maupun pura kecil di setiap rumah. Oleh karena itu, selain dikenal sebagai Pulau Dewata, Bali juga disebut dengan Pulau Seribu Pura. Ada juga berbagai nilai-nilai keagamaan. Contohnya, pituar keagamaan yang dikenal mempengaruhi hampir setiap sudut dan gerak kehidupan masyarakat Bali. Hal ini menjadikan Bali tidak hanya memiliki pemandangan yang indah, tetapi juga kebudayaan yang unik, eksotis, dan terjaga. Dalam Provinsi Bali, agama Hindu diciptakan dengan suasana yang nyaman, di mana pura ini adalah tempat beribadah agama Hindu, dan mereka melakukannya dengan suatu keharmonisan, ketaatan dengan berbagai jenis-jenis tarian dan busana. Dari pakaian, tata cara beribadah, sopan dan santunnya, mereka melakukannya dengan kasih dan sayang, sehingga dengan itu mereka menimbulkan suatu kelegaan, suatu keharmonisan di dalam kebudayaan mereka. Dalam agama Hindu, Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terbentuk dari 3 kata, yaitu Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan Karana artinya sebab atau penyebab. Dengan demikian, falsafah Trihita Karana mengandung makna 3 penyebab kebahagiaan. Adapun 3 penyebab kebahagiaan yang dijabarkan dalam konsep Trihita antara lain: yang pertama, perhalangan, yaitu hubungan harmonis dengan Tuhan. Periyadagan menegaskan bahwa manusia diharapkan senantiasa menghanturkan sujud bakti kepada Ida Sang Harya Withiwasa, Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Yang kedua, pawongan, yaitu hubungan harmonis dengan sesama manusia. Pawongan menekankan hubungan yang harmonis antar sesama manusia yang dapat diwujudkan dalam hubungan dalam keluarga, berhubungan dalam persahabatan, maupun hubungan dalam pekerjaan. Yang ketiga, palebahan, yaitu hubungan harmonis dengan alam lingkungan. Pelemahan menekankan hubungan antara manusia dengan alam, mencantumkan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lainnya. Ketiga hubungan yang harmonis itulah yang diyakini akan membawa kebahagiaan, kerukunan, dan keharmonisan dalam kehidupan. Dalam upacara adat atau tradisi di Bali,
terdapat beberapa upacara, yaitu yang pertama adalah upacara ngaben. Upacara ngaben, kata lain adalah memuliakan roh para pemimpin rohania. Ngaben atau sering disebut sebagai upacara kremasi adalah salah satu upacara paling penting dalam kehidupan Bali. Tujuannya adalah untuk memuliakan roh orang yang telah meninggal dan membantu mereka berpindah ke alam rohania dengan tenang. Prosesi ngaben melibatkan persiapan jenazah, prosesi ke tempat kremasi, dan kemudian pembakaran dengan menggunakan kayu bakar. Yang kedua adalah upacara odalan, kata lain dengan menghormati dewa pelindung pura. Upacara odalan adalah perayaan tahunan untuk menghormati dewa pelindung sebuah pura atau kuil. Setiap pura di Bali memiliki tanggal odalan yang berbeda-beda. Selama upacara ini, umat Hindu Bali menghias pura dengan umbul-umbul atau bendera-bendera kecil dan menyajikan persembahan kepada dewa. Yang ketiga adalah upacara melasti di Pantai Suci. Melasti adalah upacara yang dilakukan di pantai untuk membersihkan diri dari dosa dan membersihkan benda-benda sakral yang ada di pura. Selama melasti, umat Hindu Bali berjalan ke pantai dengan membawa berbagai benda suci dan menyelam di dalam air laut sebagai bentuk purifikasi, sehingga upacara melasti dikatakan suci. Yang keempat adalah upacara galungan dan kuningan, atau artinya adalah perayaan kemenangan Dharma. Galungan adalah perayaan penting dalam kehidupan umat agama Hindu Bali yang memperingati kemenangan Dharma, kebenaran, melawan adharma, kejahatan. Selama galungan, keluarga menghias rumah dengan penjor, tiang-tiang hiasan, dan menyajikan persembahan pada leluhur. Kuningan adalah hari terakhir dari rangkaian perayaan ini yang menandai akhir dari periode keagungan. Yang kelima adalah upacara Rites of Pasagi. Artinya, perayaan tahap-tahap penting dalam kehidupan seseorang. Di Bali, terkhususnya agama Hindu, terdapat serangkaian upacara yang memperingati tahap-tahap penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, inisiasi, pernikahan, dan juga kematian. Setiap tahapan upacara ini memiliki adatnya sendiri yang kaya akan simbolisme dan makna dalam suatu perayaan tersebut agar dapat dimaknai sebagai ciptaannya. Yang berikut ada juga keunikan-keunikan dari budaya suku Bali. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya, seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Hal inilah yang membuat mereka dikenal sebagai seorang yang seniman. Karena ada berbagai aktivitas seni yang dapat mereka lakukan meskipun memiliki
kesibukannya masing-masing. Mengenai Bali yang sehat dengan keindahannya tidak lepas dari tarian tradisional yang dimiliki Pulau Dewata. Tarian tradisional Bali merupakan budaya yang menarik dengan ragam tariannya seperti tari pendet, tari Panji Seminang, tari legong, hingga tari kecak dan tarian lainnya. Tarian tradisional ini tidak hanya memukai dari gerak lincah dan gemulai, tetapi setiap tarian tradisional Bali ternyata sehat makna karena memiliki sejarah. Latar belakang dari juga sangat menarik sebagai salah satu surga kehidupan di dunia. Pulau Bali dengan tarian tradisionalnya juga menjadi peminat yang bahkan begitu disukai, dicintai, atau dihargai. Para wisatawan mancanegara dalam ajang konferensi tingkat tinggi Group of Steward atau KTT G20 di Bali, bisa dipastikan tarian tradisional ini akan mengikat para hati delegasi. Berikut ini adalah beberapa kisah penari dari beberapa tarian tradisional Bali, yaitu yang pertama adalah tari pendet. Tari pendet merupakan tarian tradisional kreasi asal Bali yang sangat populer. Yang kedua adalah tarian Panji Semirang. Tarian ini berfungsi sebagai tarian pertunjukan pada acara-acara tertentu, seperti acara peringatan, keagamaan, dan sebagainya. Selain sebagai hiburan, tarian ini pun mengandung makna, dan sebagai salah satu tari tradisional yang berasal dari Bali. Secara umum, tari Panji Semirang juga mengedukasi masyarakat Indonesia tentang sejarah. Yang ketiga adalah tari kecak. Tari kecak merupakan sebuah pertunjukan drama tari tradisional dari Pulau Bali. Pertunjukan tari kecak sangat dinikmati oleh wisatawan baik domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Dilansir dari laman Gramedia, tari kecak diciptakan oleh seorang seniman Bali yang bernama Wayan Limbak. Yang keempat adalah tari legong. Tari legong merupakan sebuah tarian tradisional yang berasal dari Bali. Tarian ini mencerminkan pertunjukan, keelokan, dan juga kelihayan para penari Bali. Secara umum, tarian ini akan ditampilkan pada saat upacara adat atau saat menyambut tamu. Wisatawan pada awalnya, tarian ini dipertunjukkan untuk acara keagamaan dan tidak bisa dipisahkan dari budaya Hindu, istana, dan Hindu Dharma. Legong adalah
sekelompok tarian klasik Bali yang mempunyai perbedaannya, gerak yang cukup kompleks dan teriku, dengan struktur tubuh yang menggiring yang kanon. Konon adalah pengaruh dari gambah kata legong sendiri. Legong sendiri berasal dari kata leg yang berarti gerak tari yang luwes dan lentur, dan gong yang berarti gamelan. Berikut ini adalah seni pertunjukan. Yang pertama adalah drama tari Calon Narang. Calon Narang adalah tokoh utama dalam seni tari ini yang identik dengan wajah seram dan menakutkan. Karena dalam kepercayaan Hindu Bali, Karonalang adalah wujud kekuatan mistis yang nantinya akan diseimbangkan oleh kekuatan ilmu putih. Seni drama dari Caronalang sering dikolaborasikan dengan seni tari lain seperti drama, gong, tari barong, dan sebagainya. Pertunjukannya pun tidak bisa di sembarang tempat karena tema horor yang dimilikinya dalam seni drama tari. Yang kedua adalah drama gong. Sudah sempat disinggung sebelumnya, drama gong juga tak boleh dilewatkan dalam kesenian tradisional Bali. Sesuai dengan namanya, gong adalah serangkaian alat musik yang terdiri dari berbagai macam gamelan. Gong memang kerap menjadi penggiring pertunjukan seni lain. Namun, drama gong juga dapat berdiri sendiri dengan kolaborasi seni pertunjukan kontemporer, sehingga akan menyaksikan bagaimana para pemain alat musik ini bernyanyi dengan bahasa. Yang ketiga adalah ogo-ogo. Selain pertunjukan kesenian Bali dari karya seni rupa juga terkenal sangat menarik. Salah satu yang paling terkenal adalah ogo-ogo. Seni rupa patung dengan ukuran yang besar ini biasanya muncul dalam upacara Hari Raya Nyepi. Ogo-ogo terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kayu, anyaman, bambu, koran bekas, hingga serabut kelapa. Dalam proses pembuatannya, ogo-ogo diberi rupa mengerikan sebagai simbol dari keburukan buta kala. Sesuai dengan filosofinya, setelah diarak keliling kota Bali, ogo-ogo akan dibakar sebagai tanda penghilang hal buruk dari bumi. Yang keempat adalah tari legong. Kesenian tradisional Bali berikutnya yang harus disaksikan adalah tari legong. Tari legong dibawakan oleh perempuan dengan gerakan yang berstruktur. Daya tarik utama dari pertunjukan seni adalah kesesuaian antara mata dan tangan penari dengan alat musik gamelan yang mengiringnya, yaitu gamelan semar. Pegulingan berasal dari kata leg yang berarti luwes, dan gong adalah alat musik yang mengiringnya. Tari ini lebih sering disebut sebagai tari Bali. Selain gerakannya yang lembut, riasan dan busana tradisional Bali yang cantik akan membuatmu terpana. Yang kelima adalah tari joget bumbung. Seni yang satu ini sering ditampilkan dalam berbagai acara yang lebih santai,
seperti upacara pernikahan, acara peresmian suatu perusahaan, dan sebagainya. Tari joget bumbung dibawakan oleh perempuan dan biasanya akan mengajak penonton untuk ikut menari. Dan yang keenam adalah wayang kulit. Seni rupa sekaligus pertunjukan berakhir yang harus diikuti adalah pertunjukan wayang kulit dengan tokoh yang hampir sama dengan tokoh pewayangan di daerah luar Bali. Cerita yang dibawakan adalah dalang sangat beragam, mulai dari cerita sakral umat Hindu Bali yang dilangsungkan saat upacara keagamaan tertentu saja, hingga cerita berupa celotehan lucu dan nilai kehidupan ringan yang ditampilkan saat pesta, yakni menjadi daya tarik sendiri, seperti halnya yang biasa ditampilkan dalam pesta kesenian Bali. Dan yang terakhir adalah seni ukir dari Bali. Ukiran kayu atau batu adalah karya seni para seniman ukir yang telah mendedikasikan diri untuk melestarikan warisan budaya adat Bali. Mereka konsisten untuk terus menghasilkan karya seni ukir kayu, memiliki nilai-nilai yang seimbang antara spiritual, Baik, demikian hasil kerja tugas saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.